renggang. Artinya mungkin lebarnya rata-rata harus 70 kali 60. Jadi banjaran ke sini lebarnya 70, ke sininya 60. Kemudian di sini dikasih jalan 1 meter untuk jalan. Karena bambu itu perkembangannya pesat dan mudah lebat. Tapi kalau TRI itu bisa jarak tanamnya cukup 60. Kemudian 60 satu garis gitu, kemudian 1 meter untuk jalan 60 lagi gitu. Ada yang di sini 60, kemudian di as sebelah sini 1, jadi kayak gaji itu ada yang seperti itu lebih bagus karena apa? Sinar matahari alat yang dipakai untuk penanaman Pak? penanaman kita namanya pakai plencong. Ya, plencong itu cangkul yang kecil. Yang biasanya untuk nanam kedelai, nanam kacang tanah di daerah Wonosari gitu. Berarti agak pendek gitu ya? Pendek, kayak pacul, pendek tapi agak munter gini Mbak. Jadi memang itu ya. Jadi enak untuk tanaman. Tadi namanya apa? Plencong. Oh, salah. Plencong. Terus kemudian ini Pak sistem tanam, terus kemudian ada pola tanamnya enggak Pak? Atau ini memang murni teh aja semua? Sebaiknya teh itu tidak harus teh semua, tapi sebaiknya teh itu ya harus monokultur, monoton gitu loh. Cuman teh toh, hanya saja nanti itu di desa Lepe untuk pemecah angin itu biasanya pohon saman. Tapi di riset di Suko bahwa pohon saman itu kurang bisa kolaborasi di rasa teh itu kurang. Makanya teh-teh di luar kita kayak teh-teh perusahaan besar itu rasanya beda dengan teh yang kita produk. Karena apa? Itu di pemecah di naungan itu akan membawa cita rasa teh karena akarnya itu akan kolaborasi, akan saling mempengaruhi. Teh itu kan mudah terkontaminasi dengan lingkungan. Jadi kalau kami kenapa kok teh di Suko itu ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya, rasa pahit segernya tinggi karena kita kolaborasi dengan daun cengkeh itu kan pohon cengkeh untuk pemecah angin, tapi kolaborasi untuk tanaman bagus. Rasanya beda karena itu rempah. Kemudian ada kapulogo itu ada yang kita resepi. Kemudian ada kayu cendana juga itu kayu cendana. Kayak gitu itu sebagai naungan yang akan mempengaruhi cita rasa itu sendiri. Yang Bapak memilih untuk menggunakan rempah. Karena kita menuju pada kesehatan. Kemudian Pak, waktu tanam terbaiknya untuk teh? Waktu tanam terbaik teh itu seyogianya ya masih di awal musim penghujan. Awal musim ya Pak? Ya, yang paling bagus itu musim penghujan, baru hujan 2-3 kali hujan terus tanam. Itu percepatan pertumbuhan jauh lebih bagus daripada curah hujan sudah tinggi seperti bulan Desember sekarang. Itu malah agak sulit istilahnya perkembangannya. Jadi harus dari awal musim penghujan. Betul. Kemudian ini Pak, pemeliharaannya ada alat atau cara khusus nggak sih Pak? Pemeliharaannya setelah nanti tumbuh kita tanam dari 0 itu nanti umur 3 tahun sudah jenjang itu pembentukan frame pertama. Itu alatnya adalah gunting pangkas. Ada gunting pangkas khusus kan, gunting pangkas. Habis itu namanya jenjang pakai gunting pangkas. Setelah nanti 3 minggu biasanya sudah tumbuh bagus, yaitu 3 bulan lebih 3 minggu itu nanti tanam panen perdana pertama kali itu nanti. Setelah 3 minggu. Terus untuk pengairannya Pak, alatnya sama lampunya? Kalau pengairannya itu karena teh itu kan hidup di DPL di atas 600 Mbak. Kalau di bawah 600 kurang bagus, bahkan tidak hidup. Tapi yang paling bagus di penelitian Kisuko, teh itu paling bagus di DPL di atas 900 tapi di bawah 1000.
Oh, berarti tidak lebih dari 1.000 tapi Betul, yang di atas 1.000 itu biasanya teh itu rasanya agak pahitnya, itu pahit aroma langu kayak daun singkong. berarti sebenarnya teh yang bagus rasanya lebih ke asam atau ke pahit? Teh yang paling bagus, ciri khas teh itu adalah yang paling bagus nih rasa pahit, sepet dan gurih. Gurih. Oh, iya. Karena apa? Pahit itu kandungan antioksidan tinggi, ya, yang bisa bermanfaat untuk detox, mengeluarkan racun dalam tubuh, bisa untuk menstabil gula darah, bahkan bisa untuk anti hipertensi lewat urin di riset kami yang dibantu Akademi Farmasi Indonesia, bahkan itu malah sudah berskala internasional, Mbak. Itu pakai teh kami ya, itu ternyata bisa untuk anti hipertensi lewat urin dan bisa dibuka mulutnya. Ya, itu tuh satu, kandungan antioksidannya tinggi, dan rasa sepet itu adalah kandungan polifenol tinggi yang punya manfaat untuk mengencerkan kekenalan. Mbak itu kan asli Jogja apa mana? Saya Tegal, Pak. Tegal, pasti kok kos kontrak toh, Enggak. berarti sama dengan bapak dulu waktu kuliah. Oh, gitu. Biasanya cari yang muda, apa naik kepepet naik bapak dulu yang jarang cari ini. Makanya yang instan, dan makanan instan itu pada dasarnya ada zat pengawet. Zat pengawet itu akan menjadikan toksit di dalam tubuh, sehingga yang bisa menghancurkan toksit di dalam tubuh itu adalah minuman yang punya kandungan antioksidan tinggi, diantaranya teh. Makanya orang sini umurnya ratusan tahun, karena walaupun makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang bukan organik, tapi kok umurnya iso ratusan tahun karena pola minumnya sudah terbiasa minum teh-teh yang sehat. Tidak semuanya teh itu sehat. Iya. Teh yang sehat adalah teh premium yang dikelola secara benar. Ya toh? Benar menurut kesehatan. Ya, benar menurut pengelolaan teh, biar teh itu kandungan nutrisinya jangan sampai lepas. Ya, makanya nek jenengan mau ilmunya mau benar-benar sempurna, itu meluangkan waktu 4 jam untuk edukasi teh, dari petik sampai proses, sampai siap saji, sampai cara packing yang baik, sampai bedah nutrisi di dalamnya itu seperti apa, aroma seperti ini, kandungan apa, kegunaan untuk kesehatan tubuh itu apa, Bapak ada risetnya semua. Hanya saja itu kalau di akademisi mungkin 4 SKS sendiri kita tempuh 4 jam. Jadi memang harus ekstra waktu. Ya, bahkan sampai di dunia entrepreneur kita sambungkan. Itu sudah banyak. Kebanyakan ini malah dari akademisi mancanegara yang gandrung dengan edukasi Kisuko itu. Di antaranya Universitas Bonn Jerman. Bahkan Kisuko menduduki travel blog terbesar di Jerman. Kisuko, yang tahu sejarah tentang Kisuko, proses itu orang Jerman malah, Mbak. Ya, itu bisa ada YouTube-nya, itu juga bisa dibuka mancanegara. Kemudian ada dari Universitas Waterloo Kanada. Ya, ada yang nih Australia, didampingi Profesor Mako malah itu. Ada yang dari New York, Amerika. Ini ya Pak ya. Foto-fotonya. Itu dia malah riset di sini. Bahkan Fakultas Kedokteran Yunani di Eropa. Itu belum lama sebelum COVID ini dia belajar di sini, dan alhamdulillah dia cum laude lulusnya dengan riset Kisuko itu, dan dia melanjutkan program di atasnya S2, tapi dia dari kedokteran kok Mbak. Nah, dia ambil yang di atasnya lagi di program S2-nya itu. Ya, kayak gitu. Jadi dia merasa bersyukur sehingga tantenya, adiknya, ayahnya, ibunya itu diajak datang di sini, dan rasa ucapan penghormatan dia itu sampai tidak mau nginep di hotel, tapi nginep bersama di rumah Pupuk Kisuko yang apa adanya. Jadi kayak gitu deh. Ini Pak, tadi ke budidaya belum selesai ya, Pak. Yang ya. Pengairan itu alatnya pakai apa Pak? Kalau pengairan itu kita pakai sistem vertigasi namanya. Vertigasi. Jadi kita ngangkat sumber kita jauh Mbak, dengan kedalaman 500 meter. Kita angkat pakai mesin yang tinggi itu. Yang kekuatan angkatannya aja mencapai 6.500 watt. Jadi
kita paket untuk menaikkan air dari sumber bawah ke puncak yang paling atas di sini. Ini kan paling atas di sini punya Bapak ini. Ini sampai listriknya sampai 20 paket. Iya. Jadi memang kita itu juga menjanjikan, tapi juga modal tinggi banget. Model awalnya Modal lumayan. awalnya Masya Allah kita suka merenggang-merenggang lah. Nah, Terus ya waktunya gitu. Pak? Waktunya ya kalau nanamnya di awal musim penghujan, insya Allah kita tidak pakai disiram aja. Kalau bibitnya itu bibit unggul yang bagus, nanti di awal musim kemarau dia sudah kuat tanpa disiram. Hanya saja dengan cara sersah atau gulma yang ada itu ditutupkan di di leher batang permukaan tanahnya gitu loh, di leher batangnya, di permukaan tanahnya itu disasapi, jangan sampai kena matahari langsung. Itu aja. Jadi karena DPL 900 kan berarti malam hari embunnya tinggi, dia akan terserap pada sersah dedaunan itu kan, airnya di bawah sersah dedaunan menjaga kelembapan tanah, jadi mengurangi penguapan. Jadi justru gulmanya dibutuhkan di sekitar musim ya di musim kemarau. Nah, di musim penghujan gulma harus bersih, Mbak. Karena nanti kalau gulma terlalu banyak itu nanti tenggerek batangnya yang mabuk, yang ngamuk gitu deh. Terus kemudian pemupukan Pak, selain tadi pupuk kandang organik, kami menggunakan pupuk organik yang sudah terfermentasi. Kadang-kadang kami bikin drum itu kita berikan pupuk kandang yang sudah fermentasi, tapi kita tambah buah-buah, kayak buah-buah busuk kita ambil dari pasar. Kadang-kadang makanya ini kan saya banyak tanam pepaya dan pisang, Mbak. Pepaya itu kan nanti banyak yang matang tidak kita ambil juga, nanti bisa untuk tambahan pupuk itu, dan kita berikan tetes tebu. Kemudian untuk memacu kami pakai kencing air kambing atau kencing air kelinci yang sudah kita fermentasi dalam drum itu selama 3 bulan. Itu ya Pak, tadi domba merino. Ya, itu selama 3 bulan kita berikan untuk asupan tambahan, disemprotkan di permukaan tanahnya. Waktu penyemprotannya itu? Penyemprotannya itu biasanya kami ya jatuh di musim penghujan pertama kali, kemudian di pertengahan musim penghujan, dan di penghujung musim penghujan akan menginjak kepada kemarau. Kalau di musim kemarau kami tidak memupuk, Pak. Berarti malah tidak dipupuk musim kemarau. Asupannya tetap kita berikan tandon makanan itu di penghujung musim penghujan. Untuk itu. dosisnya sendiri bagaimana Pak? Kalau dosisnya kita sesuai dengan nomor tadi, Mbak. Oh, beda-beda Pak. Beda-beda. Ya, kalau dosis untuk tanaman yang kecil itu ya kurang lebih berapa ya, nek kalau kita gramkan pupuk fermentasi itu nek cuman secakup gini itu ya kurang lebih sekitar 3 onan. 3 ons. Ya 2-3 on cuman, Mbak. Berarti Yang sudah satu kali ngambil. Satu ngambil cuma dicakup aja. Kalau kita pakai centong itu centong untuk nyidok nasi, tapi ya itu khusus pupuk, Pak. Gue nyidok pupuk sama gue nyidok nasi enggak. Itu. Iya, takarannya Pak, saya satu batang yang baru ditanam itu cuma 1 centong. Berarti 1 centong di sekitar batang itu. Ya, 2 on. Terus kalau yang untuk yang tadi disemprot dosisnya bagaimana? Dosisnya itu 1 tank kita berikan 1 gelas 150 mili. 150 mili. Untuk 1 tank 15 liter. Oh, 1 tank. Ya, tidak berani terlalu tinggi. Karena nanti kalau kelebihan dosis juga kurang bagus. Yang menurut